semua, selamat datang di Tim Family Channel. Sekarang channelnya ganti nama, yang tadinya Dunia Emily jadi Tim Family Channel karena nanti isinya itu video-video tentang keluarga kita. Nah, jadi di video kali ini aku sebagai mami cucu mau sedikit share tentang program hamil yang kemarin kita jalanin. Jadi sebenarnya pada awalnya aku sama suami kita itu berdua termasuk pasangan yang subur karena di bulan ketiga kita menikah aku langsung hamil anak pertama yaitu Emily gitu. Tapi sewaktu kita mau menambah anak kedua itu susah. Nah, terus kita juga sering cari beberapa dokter baik di Jakarta, di Surabaya gitu ya. Posisi kita itu di Biak Papua. Nah, terus di bulan Mei Juni akhirnya kita putusin coba kita program hamil di Makassar, yaitu di Dr. Ferry Wijaya. Dan akhirnya aku langsung WA ke dokter karena kebetulan Dr. Ferry ini sebelum praktek di Makassar, beliau ini prakteknya di Biak lumayan lama. Jadi aku juga sering dicek sama beliau ya. Jadi istilahnya Dr. Ferry ini udah tahu kondisi dari rahim aku kayak gimana gitu. Nah, terus pas aku WA sama dokter, aku bilang, "Dok, kayaknya aku pengen program hamil gitu kan." Akhirnya dokternya balas bilang, "Yaudah kita coba insem aja gitu." Dan ya udah akhirnya aku disuruh minum vitamin di hari ketiga sampai hari ketujuh setelah datang bulan. Jadi kita hitungnya tuh dari H1 itu adalah hari dimana aku datang bulan pertama. Nah, setelah minum vitamin hari ketiga sampai hari ketujuh, baru di hari ke-8 atau hari ke-9 aku disuruh ke Makassar untuk di USG. Nah, jadi waktu aku pergi cek USG itu di hari ke-9. Jadi kondisi ini telur aku ya, ukurannya itu lumayan kecil. Untuk di hari ke-9 itu sekitar 0,94. Tapi sebenarnya kondisi dari telur aku ini dia tuh banyak. Kan kalau normalnya itu kan cuma 1 telur ya. Kalau ini aku telurnya lumayan ada 2 atau 3 begitu, tapi ukurannya kecil-kecil gitu. Nah, terus akhirnya dokter saranin mau suntik, kita suntik ya. Jadi suntik itu bertujuan untuk membesarkan telur yang kecil ini gitu. Jadi suntiknya itu bentuknya seperti ini. Dia tuh kayak pen gitu. Di sini sebenarnya ada jarumnya. Ini aku bawa pulang. Jadi ini itu cairannya di dalam sini, dan ini satu suntik pen ini untuk 4 kali suntik. Jadi aku suntik di hari ke-9, 10, 11 sama 12. Nah, suntiknya harus di jam yang sama. Jadi 4 kali. Jadi kalau untuk suntik begini itu harus sesuai dengan resep dokter karena tidak semua orang itu harus suntik gitu. Karena memang kondisi aku yang telurnya kecil dan susah besar gitu, jadi harus dengan bantuan ini pembesar telur gitu. Nah, terus aku kan disuruh disuruh suntik hari 9, 10, 11, 12. Nah, di hari ke-12 nya lagi pas suntik terakhir itu hari ke-12 nya aku disuruh USG lagi untuk lihat gimana perkembangan dari telur aku, apakah berubah atau tidak gitu kan. Jadi ternyata ini adalah ukuran telur aku, diameternya ini udah lumayan besar, udah 19,4 mili. Karena ukuran diameter telur yang bisa menghasilkan satu telur yang bisa dibuahi itu sekitar 18 sampai 24 mili gitu. Jadi ukuran aku itu di hari ke-12 itu udah 19, gitu kan. Nah, terus keesokan hari ini besoknya aku disuruh datang lagi untuk USG terakhir lagi. Jadi USG terakhir lagi akhirnya dokternya lihat telur aku
ya memang segitu, 20, ada yang 20 koma sama 19 koma gitu. Jadi kayak ukurannya udah cukup. Itu di hari ke-13. Nah, setelah itu dokter kasih aku ini tuh kayak bikin pecah yang telur yang besar tadi itu. Jadi dia pecah, nanti dia hasilin sel telur. Itulah disebut ovulasi kan. Nah, jadi suntikan ini suntikan juga sama cairan gini juga, bentuknya sama pen ya, tapi ini jarumnya lumayan lebih besar daripada yang tadi. Nah, ini itu disuntik. Setelah suntik dia tuh nggak langsung ngefek untuk kayak pecahin telur gitu, enggak. Dia itu ngefeknya itu 36 jam kemudian dari waktu kita suntik gitu. Jadi dokter suruh aku suntiknya itu malam, di hari ke-13 malam, sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu. Aku suntik karena di hari 36 jam kemudian baru kita melaksanakan inseminasi itu. Jadi total aku USG itu 3 kali. Jadi hari ke-9, hari ke-12 sama hari ke-13. USG baru di hari ke-15 pagi itu aku datang ke Morula. Jadi kita itu kalau pelaksanaan insemnya sendiri itu di klinik Morula ya, bukan di klinik dokter. Kalau aku cek itu biasa di kliniknya dokter sendiri gitu. Jadi aku sama suami itu sekitar jam 8an pagi kita udah ke klinik Morula. Habis itu setelah ke sana kita langsung ini pengambilan sampel sperma gitu, supaya spermanya itu disaring dulu gitu. Nah, untuk sperma ini sedikit tentang sperma suami aku ya. Jadi di tahun 2020 itu kita pernah analisa sperma di Surabaya. Itu kalau mau analisa sperma itu harganya sekitar 400 atau 450 di klinik Morula juga. Nah, jadi sperma diambil sampel itu hasilnya besok 24 jam kemudian baru hasilnya keluar. Nah, waktu itu kebetulan sperma suami aku itu kurang bagus. Jadi dari segi, kalau sperma kan banyak ya, dari segi berenangnya gitu, kecepatannya kayak gimana. Kalau punya suami aku kecepatannya itu normal, jumlahnya juga bagus, cuman di bagian kepalanya itu tidak normal. Jadi kepala double gitu, jadi itu tidak bisa membuahi. Tapi ada 1% yang bagus gitu loh. Nah, jadi pas yang kemarin aku mau insem itu, dokter Ferry-nya udah nggak cek sperma duluan gitu, karena aku kasih hasil yang tahun lalu dan dokter bilang ini bisa gitu. Ya sudah, akhirnya kita cuman pas hari H, di hari ke-15 pagi yang di Morula itu kita pengambilan sperma. Mungkin nunggu sekitar 1 jam, karena ternyata sperma yang diambil itu disaring lagi. Jadi yang dimasukin itu adalah sperma yang bagus-bagus gitu loh, yang benar-benar yang bisa membuahi gitu. Nah, kemudian di sekitar pukul 10 gitu ya, itu perut aku benar-benar sakit. Itu kayak tanda ovulasi gitu ya, karena biasa di setiap bulan ya, biasa kalau pas ovulasi itu aku selalu ngerasain sakit perut di perut bawah. Di perut bawah itu kayak sakit gitu, kayak kram, tapi nggak lama, cuman nggak nyampe setengah jam gitu, tapi sakitnya sakit banget gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi yang di kali ini yang pas mau insem itu sakitnya kayak 5 kali lipat dan lamanya tuh kelamaan gitu loh. Jadi pas kita melaksanakan proses insem, waktu dimasukin sperma ke dalam rahim itu aku sama sekali nggak rasa apa-apa, karena memang juga cuma sebentar ya, karena di perut aku itu benar-benar udah sakit. Sampai aku pulang, kita pulang ke hotel itu aku cuma tiduran sampai malam, karena sampai malam pun masih ada sedikit sih. Terus selesai insem itu aku dikasih tahu sama suster kalau tidak boleh makan yang asam, pedas, buah nangka, durian gitu yang kayak mengandung gas itu jangan makan dulu. Dan kita juga beli vitamin yang memang diresepin, ada 2, yaitu asam folat 1000 sama satu lagi
aku lupa. Nah, itu progesteron untuk menjaga membuat kandungan tuh kuat, tapi cuma untuk 15 hari. Dan test packnya itu disuruhnya test pack 20 hari kemudian gitu. Nah, untuk biaya inseminasi ya, atau intrauterine insemination ini di Morulai VF Makassar itu biaya sama, kalau sudah sama biaya admin segala macam itu 3.590.000. Itu untuk proses inseminasinya aja. Itu sudah termasuk pengambilan sperma, penyaringan sperma segala macam. Terus untuk vitaminnya itu sekitar 500 ribuan, karena yang mahal itu progesteronnya. Terus untuk yang suntik itu kan, suntik kan juga kalau suntik pemecah telur ya harus ya, ini tuh hampir 1 juta. Nah, terus untuk yang pembesar telur ini kan enggak, ini sebenarnya ini tuh enggak wajib, opsional gitu loh, tergantung kondisi dari telur kita kan. Jadi ini tuh agak harga agak mahal, itu hampir 3 juta. Aku juga udah agak lupa karena memang gak ada notanya, dia hampir 3 juta. Jadi kalau aku totalin semua ya untuk proses inseminasi sendiri dengan kita USG di dokter itu sekitar 3,5 sekitar 8 juta gitu. 8 juta sama vitaminnya 8 jutaan lah ya, 8-9 juta. Itu kan juga kan opsional. Kalau yang ini kadang ada yang tidak perlu ini, mungkin ya bisa dikurangi harganya, enggaknya kurang 3 juta gitu. Terus apa lagi ya? Nah, oh ya, sedikit informasi ya tentang inseminasi ini. Ternyata inseminasi ini kalau spermanya mencukupi itu bisa melakukan pemilihan gender. Jadi bisa pilih nih mau yang cewek atau yang cowok gitu. Tapi kebetulan karena sperma suami aku yang bagus-bagus yang dipilih itu enggak sebanyak itu, jadi enggak memenuhi persyaratan untuk pemilihan gender. Jadi yaudah kita nggak pilih gender sama sekali. Dan aku juga sebenarnya nggak ada niat untuk pemilihan gender. Jadi niat aku itu cuma untuk ya biar bisa hamil aja gitu. Dan waktu melakukan inseminasi sejujurnya aku itu nggak ada kayak harapan yang terlalu tinggi gitu. Oh ini pasti berhasil, karena memang inseminasi ini kan persentase keberhasilannya itu lebih kecil ya, karena dia itu sebenarnya dia tuh mirip dengan kita program kehamilan yang alami gitu loh. Cuman kalau inseminasi ini kan spermanya dibagusin sama telur kita juga dibagusin gitu. Jadi sebenarnya ini mirip dengan alami, kayak semi alami gitulah ya. Jadi aku tuh memang dan aku memang dari awal tidak mau pilih gender. Jadi sudah sedapatnya apa gitu. Dan aku tuh juga kayak nggak ada harapan tinggi, karena aku pikir ya sudah, kalau misalnya inseminasi kali ini aku gagal, aku mau coba lagi gitu loh. Jadi kayak bukannya pesimis sih, optimis sih ada, kayak semoga hamil gitu. Cuman ya tapi nggak ada yang harapan yang pasti gitu, kayak terlalu tinggi, tidak gitu. Dan terus kita itu kan hari ke-15 ya, ke-15 inseminasinya. Terus kita kembali ke biak ini di hari ke-17 kalau nggak salah, 17-18 gitu. 17-18 kita kembali. Habis itu aku selama di rumah itu ya lebih banyak istirahat gitu, lebih banyak tiduran gitu, kayak udah nganggep diri itu kayak hamil gitu loh, padahal kan belum tahu kan hamil atau enggak kan. Jadi benar-benar istirahat total, enggak yang angkat-angkat yang berat-berat gitu, kayak memang mengkondisikan kayak seolah-olah udah hamil gitu. Oke, jadi sekian ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini membantu, apalagi untuk beberapa pasangan yang sedang ingin program kehamilan gitu kan. Ya,
boleh dicoba inseminasi dengan ya pasti konsultasi dulu lah ya ke dokter terlebih dahulu. Oke semua, thank you for watching, bye.